pemantulan bunyi terjadi seperti pemantulan bola ketika mengenai dinding atau lantai. Ya. Pokoknya pemantulan bunyi itu terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan keras. Ya, nanti akan dibahas macam bunyi pantul ya atau pemantulan bunyi, yaitu ada gema dan gaung. Mari kita bahas bersama. Macam-macam pemantulan bunyi. Ada gaung atau kerdam. Perhatikan gambar. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah ruang kosong. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Ya. Jadi di sini ada ruang kosong. Nah, ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam. Ya, jadi gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asli. Akibatnya bunyi asal terdengar tidak jelas. Masih macam-macam pemantulan bunyi. Yang kedua adalah ada gema. Perhatikan gambar. Apakah gambar ini? Gambar apakah ini? Ya. Jika kalian berteriak di sekitar tebing pegunungan, ya, ini ada tebing pegunungan. Atau gua, ya, boleh lembah atau bukit. Misalkan anak-anak semua teriak, maka akan terdengar gema. Jadi gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Ya, seperti Ibu sampaikan, gema ini sering terjadi atau terdengar di gua-gua, lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh dari permukaan keras dan rapat. Ya. Jadi gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Ya, bisa anak-anak semua bisa membedakan ya antara gaung dan kerdam dengan gema. Intinya kalau gaung dan kerdam bunyi pantulnya itu terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal, ya, bersama bunyi asal. Akibatnya bunyi asal terdengar tidak jelas. Kalau gaung dan kerdam. Kalau gema itu bunyinya terdengar lengkap setelah bunyi asal, ya. Jadi gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ke penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap apabila
mengenai benda yang permukaannya lunak atau berongga. Peredam bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung dan kerdam. Nah, bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak dan berongga. Seperti apa? Seperti karpet, ya, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Pahami materinya? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengatasi gaung? Gaung dapat diatasi dengan memanfaatkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi, ya. Ibu ulangi, gaung dapat diatasi dengan memanfaatkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Misalnya karet, ya, seperti tadi sudah Ibu sampaikan. Karet, karpet, goni, kertas, busa, spons, wol, dan lain-lain. Masih banyak lagi, ya. Benda-benda ini disebut dengan benda peredam bunyi. Masih peredam bunyi atau masih penyerapan bunyi. Perhatikan, dinding dan langit-langit di gedung bioskop serta studio musik dilapisi dengan bahan peredam bunyi. Tujuannya agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Perhatikan gambar. Nah, ini anak-anak semuanya tahu ini adalah gedung bioskop, ya, di dalam ruang bioskop. Biasanya ini dilengkapi dengan bahan peredam bunyi agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Dan satu lagi adalah studio musik, sama, ya, dilapisi dengan bahan peredam bunyi. Ya, materi untuk hari ini sudah selesai, ya. Anak-anak semua boleh pelajari lagi, pahami, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.